Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah ya amma ba'du. Teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu ilmu ekonomi, kemudian apa itu masalah-masalah yang ada di dalam ekonomi, kemudian apa saja gitu kan, barang-barang ataupun alat pemuas di dalam ekonomi. Mari kita akan bahas. Terlebih dahulu kita akan membahas berkaitan dengan istilah istilah dari ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, kalau kita pelajari dari literatur, maka ilmu ekonomi itu terdiri dari ilmu dan ekonomi. Seperti kita tahu, ya kan? Nah, ilmu itu ilmu. Nah, ini ya. Nah, ilmu itu adalah sebuah pengetahuan tentang suatu bidang. Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis, bersistem, kan? Jadi pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang pengetahuan. Itu adalah sebuah ilmu. Ilmu itu adalah sebuah pengetahuan. Nah, ekonomi sendiri itu, kalau kita tahu bahwa ekonomi itu terdiri dari dua kata atau berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu oikonomia, yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos yang artinya adalah rumah tangga, sedangkan nomos adalah norma atau aturan. Jadi secara singkatnya, ekonomi itu ya aturan mengenai rumah tangga. Rumah tangga ini di dalam ekonomi berkaitan dengan produksi, ya, konsumsi, nah, distribusi. Ini ketiga ini yang ada di dalam ekonomi: produksi, konsumsi, dan distribusi. Tidak mungkin bisa berjalan dalam sebuah rumah tangga, ya, atau sebuah perusahaan, baik CV, PT, ya kan? Nah, tanpa ada sebuah produksi dalam sebuah rumah tangga, baik PT, CV itu, ya, maka konsumsi itu tidak mungkin berjalan, tidak mungkin bisa dilakukan. Sama halnya distribusi. Jadi proses produksi ini menjadi penting, karena tidak mungkin ada orang konsumsi dan distribusi. Orang mengkonsumsi, tidak ada konsumen, dan distribusi atau penyaluran barang ketika proses produksi tidak ada. Sama halnya, meskipun proses produksi ada, tetapi kalau konsumennya atau orang yang mengkonsumsi tidak ada, maka juga tidak mungkin ada berkaitan dengan distribusi. Tidak mungkin ada juga produksi dan konsumsi itu tidak akan berguna ketika distribusi atau alat jangkauan atau infrastruktur itu tidak mendukung. Jadi ketiganya ini penting dalam rangka ekonomi dalam sebuah rumah tangga, ya, baik CV maupun PT dan lembaga rumah tangga lainnya. Nah, ini ada beberapa pendapat dari ahli ekonomi. Ada yang dari Adam Smith, ya kan? Adam Smith itu memberikan istilah atau definisi tentang ilmu ekonomi itu, ya, ilmu yang secara sistematis itu mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas. Ini berkaitan dengan kemampuan. Jadi tingkah laku manusia, baik konsumsi, distribusi maupun distribusi, dalam menggunakan sumber-sumber daya. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi misal untuk memproduksi tujuannya apa? Berarti untuk mendapat keuntungan, gitu kan. Konsumsi untuk apa? Mendapatkan kepuasan, gitu kan. Distribusi untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu. Ini menurut Adam Smith. Nah,
Ada definisi lagi menurut Paul A. Samuelson, ya kan? Ilmu ekonomi itu ya ilmu pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai komoditi dan menyalurkan ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Nah, ini menurut Paul A. Samuelson. Nah, itu istilah ekonomi. Nah, jadi istilah ekonomi itu kalau kita bisa tarik dari berbagai baik definisi maupun pendapat para ahli ekonomi, itu ilmu ekonomi itu ya ilmu sosial yang mempelajari perilaku individu dan organisasi yang terlibat dalam proses produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, itu pengertian dari ilmu ekonomi. Nah, tujuan dari ilmu ekonomi itu sendiri itu apa? Nah, tujuan ilmu ekonomi adalah untuk meramal berbagai peristiwa-peristiwa ekonomi. Tujuan ilmu ekonomi itu ya karena ilmu ekonomi adalah mempelajari tingkah laku, ya kan, perilaku baik individu maupun organisasi ya untuk membuat sebuah meramalkan berbagai peristiwa ekonomi untuk membuat berbagai kebijakan yang akan mencegah atau mengoreksi berbagai masalah seperti pengangguran, inflasi, pemborosan dalam perekonomian. Nah, tapi pada kenyataannya, memang mengapa ilmu ekonomi itu harus dipelajari? Kita tahu ya bahwa karena keinginan atau wants manusia itu, keinginan manusia itu dalam memenuhi kebutuhannya itu tak pernah terbatas dan beragam itu banyak sekali ya. Jadi keinginan manusia itu ada saja keinginannya itu, tidak terbatas gitu ya. Nah, sedangkan alat pemuas atau pemenuh yang alat pemenuh kebutuhan itu terbatas atau mengalami kelangkaan atau scarcity. Nah, sumber daya alam sebagai sumber daya utama tidak seluruhnya langsung dapat digunakan, namun ada tahapan pengelolaan, pengubahan bentuk, jumlah maupun pemindahan. Hal ini yang dimaksud dalam proses produksi. Jadi tujuan ekonomi itu secara garis besar adalah untuk di satu sisi untuk meramalkan berbagai peristiwa-peristiwa, tetapi di satu sisi tujuan dari orang berekonomi itu ya dalam rangka untuk mencapai kemakmuran. Seperti yang disampaikan kalau dalam Islam itu kalau dalam ilmu ekonomi itu disebut agar untuk mencari sebuah kepuasan, maka mencari alat pemuas kebutuhan. Tetapi masalahnya adalah bahwa kebutuhan atau keinginan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan itu baik barang maupun jasa itu terbatas. Nah, maka itulah yang menimbulkan masalah di dalam ekonomi. Nah, dalam pemenuhan kebutuhan, jadi kalau kita lihat itu ada sebuah grafik ya, dalam ini grafik di layar teman-teman ini bisa dilihat bahwa inti dari sebuah ekonomi itu adalah pemenuhan terhadap kebutuhan. Bagaimana orang ataupun organisasi atau sebuah perusahaan baik CVPT memenuhi sebuah kebutuhannya, yaitu dengan cara kalau orang itu bisa dengan cara kegiatan baik jual beli, sewa menyewa, tukar menukar atau bekerja dalam sebuah perusahaan. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk mendapatkan uang, bisa berupa uang
Nah, kemudian tujuannya untuk apa? Ketika orang bekerja atau melakukan jual beli, tujuannya apa tuh? Mendapatkan uang, kadang juga untuk mendapatkan barang dan jasa. Nah, baik barang dan jasa ini sebenarnya adalah nanti yang digunakan oleh orang tersebut dalam mencari berkegiatan ataupun bekerja itu untuk apa? Untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Tujuannya untuk apa kebutuhan itu dipenuhi? Untuk kepuasan hidup gitu. Jadi makanya ada beberapa istilah-istilah itu dari ekonomi itu tadi ya dalam rangka tingkah laku manusia dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan. Maka yang dinamakan alat pemuas kebutuhan gitu kan. Barang dan jasa itu alat pemuas kebutuhan. Nah, barang itu sifatnya adalah terlihat gitu kan. Nah, sedangkan jasa itu sifatnya abstrak. Nah, kemudian kita bisa lihat di dalam masalah ekonomi seperti tadi sudah Bapak jelaskan bahwa masalah ekonomi itu adalah sebuah krisis atau kelangkaan. Nah, seperti kita lihat contoh di gambar ini ada beberapa orang-orang itu mengantri menggunakan gas LPG. Nah, orang yang membutuhkan gas LPG sangat banyak, sedangkan pemuasnya itu LPG-nya itu ternyata sudah habis. Di bawah ini juga kita tahu seperti kayak proses bukan proses, saat terjadi corona, awal-awal corona itu kan ada yang menyebutnya panic buying gitu ya. Panik, orang-orang itu merasa panik karena takut tidak punya atau tidak bisa membeli, takut kehabisan stok barang pokok gitu kan, kebutuhan pokok. Maka orang yang membutuhkan bahan pokok itu sangat banyak sekali sampai mengantri. Nah, tetapi alat untuk pemuasnya itu barang pokok yang ada di supermarket ataupun di pasar itu telah habis. Maka dari ilustrasi gambar ini kita bisa melihat bahwa masalah ekonomi adalah orang yang membutuhkan itu atau kebutuhan orang-orang itu, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, artinya selalu membutuhkan kebutuhan, tetapi alat pemuasnya itu terbatas. Maka yang terjadi adalah apa? Kelangkaan, krisis. Inilah masalah ekonominya. Nah, kemudian kelangkaan itu apa ya? Kondisi di mana tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Kelangkaan bisa terjadi karena alat pemenuhan kebutuhan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, atau bisa karena untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Nah, dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang atau jasa yang tersedia. Ini maka di dalam ekonomi masalahnya adalah kelangkaan. Nah, apa faktor-faktor penyebab kelangkaan itu? Ya, keterbatasan sumber daya, mungkin berkaitan dengan gas, mungkin gas alam sudah habis gitu kan, ataupun baik juga perbedaan letak geografis sehingga distribusi berkaitan dengan barang atau jasa tersebut itu mengalami kendala. Nah, itu kan akan memunculkan terlambatnya barang-barang yang datang, itu akan menimbulkan sebuah kelangkaan. Yang itu nanti efek dari sebuah kelangkaan itu akan naiknya harga-harga seperti itu, dan pertambahan jumlah penduduk tentu jelas itu kan. Ketika alat pemuas kebutuhan itu tetap tetapi tidak diiringi dengan pertambahan jumlah penduduk, maka yang terjadi adalah kelangkaan. Jadi orang yang membutuhkan itu banyak, selalu bertambah, tetapi barang atau jumlah barang atau jasa yang tersedia itu tetap gitu, atau malah berkurang. Itu akan menimbulkan sebuah kelangkaan atau keterbatasan kemampuan produksi gitu kan. Orang yang membutuhkan atau jumlah barang yang dibutuhkan itu banyak, tetapi kemampuan produksi itu berkurang, gitu, terbatas. Gitu. Maka itu yang terjadi adalah ya kelangkaan, sama halnya ketika seperti terjadi bencana alam. Itu menimbulkan sebuah permasalahan. Inilah faktor-faktor penyebab kelangkaan gitu ya.
Nah, selanjutnya, nah ini tadi masalah ekonomi ya. Jadi ada unlimited human needs and want. Jadi ada keterbatasan. Unlimited itu tidak terbatas. Tidak terbatasnya kebutuhan dan keinginan manusia. Itu faktornya adalah ini, ya. Kebutuhan dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan sumber daya ekonomi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia itu relatif langka. Maka inilah yang menimbulkan sebuah masalah ekonomi. Maka kita harus choice, memilih, bisa memilih menggunakan sebaik mungkin pilihan-pilihan apa yang harus kita prioritaskan, skala prioritas. Nah, ini masalah-masalah ekonomi dalam ekonomi klasik itu masalahnya berkaitan dengan masalah produksi, kegiatan menambah atau menciptakan nilai guna. Jadi dulu itu masalah ekonomi klasik itu adalah masalah produksi. Jadi kendala-kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan produksi, masalah konsumsi, gitu kan, masalah distribusi. Inilah dulu masalah-masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi modern itu berkaitan dengan what, barang apa yang harus diproduksi. Karena bisa saja orang menciptakan atau membuat sebuah produk baru tetapi tidak dibutuhkan di masyarakat. Nah, itu kan akan menimbulkan sebuah masalah. Sama halnya bagaimana cara memproduksinya. Nah, ini berkaitan dengan alat ya, alat bantu di dalam proses produksi. Ini juga sangat menentukan. Ternyata menimbulkan sebuah masalah di dalam perekonomian. Sama halnya forward, untuk siapa barang itu diproduksi. Jadi ini juga masalah. Jadi produknya sudah ditentukan tetapi tidak tahu sasarannya atau konsumennya itu belum jelas. Maka ini akan menimbulkan produksi permasalahan ekonomi gitu loh. Jadi produksi barang atau jasa itu sudah digempur, artinya sudah diciptakan secara terus-menerus, jumlahnya dinaikkan, jumlah barang dan jasa itu, tetapi tidak tahu proses produksi itu untuk siapa, konsumennya itu belum jelas. Maka yang terjadi apa? Ya, masalah ekonomi. Untuk apa barang banyak sekali tetapi orang yang mengkonsumsi tidak ada, ya tidak ada gunanya proses produksi itu. Jadi harus diperhatikan what barang yang akan diproduksi dan bagaimana cara memproduksinya, gitu kan? Dan untuk siapa produksi itu dibuat atau diciptakan. Itulah masalah-masalah ekonomi baik di klasik maupun di modern. Nah, untuk di dalam ekonomi orang itu untuk memenuhi sebuah faktor-faktor pemenuhan kebutuhan, ya kan? Karena ada masalah ekonomi, maka kan kita harus pintar memilih, membuat skala prioritas itu ya. Kebutuhan mana yang harus dibutuhkan. Maka kita harus kita belajar berkaitan dengan kebutuhan gitu. Maka ketika kita tahu tentang kebutuhan, maka kita akan paham mana kebutuhan yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu, mana kebutuhan yang kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Kebutuhan ini itu dapat berupa barang maupun jasa, gitu kan. Nah, barang itu sifatnya adalah berwujud, kan. Nah, jasa itu sifatnya abstrak, gitu. Nah, barang itu nanti kalau di dalam Islam itu berkaitan dengan halal haram. Nah, jasa itu berkaitan dengan thayyib, gitu loh. Seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu adalah kondisi alam, gitu ya. Faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan itu
seperti kondisi alam, kemudian jenis agama, jenis pekerjaan, pendapatan, gitu kan. Tentu orang yang kondisi alam contohnya ya. Tentu orang yang di daerah gurun ibaratnya dingin sama dengan orang yang di daerah panas tentu kebutuhannya berbeda, gitu kan. Kalau orang yang tinggalnya di daerah dingin tentu jualan angkringan atau kopi atau wedang ronde itu tentu akan menjadi sebuah keinginan yang wajib dipenuhi. Tetapi ketika di suasana yang panas itu pasti tidak akan laku. Yang laku adalah apa? Ya seperti minuman-minuman dingin seperti itu. Sama halnya dengan jenis agama, tentu antara agama Islam misalnya ya dengan agama non-Islam tentu kebutuhannya pun akan berbeda. Ini sangat mempengaruhi. Contohnya umat Islam biasanya makan makanan-makanan yang berkaitan harus halal dan bersih, gitu ya. Nah, tetapi di sisi lain dilihat dari faktor jenis agama, misalnya non-Islam itu kan seperti makanan babi seperti itu kan diperbolehkan di dalam agama non-Islam, tetapi di Islam itu tidak diperbolehkan. Nah, itu sangat mempengaruhi faktor-faktor sangat mempengaruhi faktor kebutuhan seperti jenis pekerjaan, gitu. Kemudian pendapatan. Nah, yang paling sering biasanya adalah berkaitan dengan pendapatan seseorang ini ya dan status sosial ini biasanya. Nah, pendapatan tentu orang yang berpendapatan katakanlah rendah, mohon maaf ya, dan pendapatnya cukup tinggi, tentu dalam memenuhi sangat berpengaruh dalam memenuhi sebuah kebutuhan ya. Jadi kalau yang penghasilannya lumayan banyak, tinggi, itu ketika memenuhi sebuah kebutuhan dia tanpa pilih-pilih itu, bahkan barang-barangnya itu atau jasa yang digunakan itu sangat-sangat inferior gitu ya. Jadi hampir semua kebutuhan itu baik primer, sekunder, tersier itu dipenuhi semuanya. Tetapi berbeda ketika pendapatannya ibaratnya kurang, mohon maaf ya. Itu pasti akan memenuhi paling biasanya dalam skala primer, yang paling pokok yang harus dipenuhi. Seperti sosial dan status ekonomi ya, kan? Karena mungkin dilihat dari sebuah keturunan keluarga yang berada, maka dia biasanya kebutuhannya lebih bersifat glamor misalnya ya. Nah, yang di satu sisi yang ini percukupan ya, yang penting bisa bertahan hidup lah seperti itu. Nah, faktor-faktor seperti adat istiadat ini kan, umur jelas ya. Maka kebutuhan antara bayi dengan orang dewasa atau anak-anak itu pasti akan berbeda. Seperti hobi gitu kan. Orang yang hobinya olahraga seperti bulu tangkis, kemudian sepak bola tentu memiliki kebutuhan yang berbeda itulah. Gitu kan, hobi atau kegemaran dan selera gitu. Ini sangat mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nah, ada di dalam di dalam memenuhi sebuah kebutuhan atau keinginan itu banyak orang yang berkeinginan akan barang atau produk ya. Tetapi kalau kita lihat dari gambar ini, ada orang yang mempunyai keinginan dan disertai kemampuan. Nah, misal jenengan berkeinginan membeli handphone, nah, kemudian jenengan memiliki kemampuan, memiliki uang, maka ya terbeli. Nah, ini yang namanya permintaan efektif. Jadi ada keinginan dan disertai kemampuan gitu. Nah, di satu sisi, nah ini ada keinginan, gitu kan. Dia ingin sekali membeli handphone, katakanlah, ingin sekali membeli motor, gitu kan, ingin sekali membeli rumah, tetapi tidak disertai kemampuan, ya kan. Maka ini tidak efektif permintaannya. Itu. Jadi permintaan yang efektif itu permintaan yang disertai kemampuan, dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat ya. Ini juga menimbulkan masalah ekonomi. Nah, ini macam-macam kebutuhan. Tadi kebutuhan sudah kita bahas, itu kan berkaitan dengan barang dan jasa ya. Gitu kan. Nah, ini ada barang macam-macam kebutuhan dilihat dari intensitas. Nah, ini ada beberapa macam ya berkaitan dengan kebutuhan dilihat dari intensitasnya. Itu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Apa itu kebutuhan primer itu? Nah, kebutuhan primer itu ya kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan
hidup manusia. Seperti apa contohnya? Seperti makan. Kalau orang tidak makan, maka akan keberlangsungan hidup itu ya jadi bermasalah, itu kan akan merasakan lapar gitu. Minum gitu, pakaian gitu, rumah dan kesehatan itu termasuk kebutuhan primer. Nah, yang kedua adalah kebutuhan sekunder ya. Nah, apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder itu ya kebutuhan yang sangat penting, tetapi jika tidak terpenuhi itu ya tidak mengganggu keberlangsungan hidup. Contohnya apa ya? Seperti telepon gitu kan. Sarana kendaraan gitu kan misalnya. Ya kalau ibaratnya sudah memiliki sepeda atau sepeda motor gitu kan. Orang yang sedang seperti misalnya contoh mahasiswa gitu kan. Ibaratnya ngekos di daerah dekat kampus lah katakanlah, dia sudah memiliki sepeda katakanlah atau sepeda motor itu, maka dia sudah tidak perlu seperti menggunakan dengan ya misalnya dia tidak punya sepeda, maksud saya, mohon maaf, tidak punya sepeda atau sepeda motor, itu tidak masalah karena apa? Itu tidak mengganggu kebutuhan kelangsungan hidupnya, itu loh. Tidak mengganggu proses perkuliahannya itu. Maka orang yang tinggalnya dekat kampus itu atau mahasiswa yang dekat kampus itu kan bisa berjalan sekaki. Yang penting kebutuhan primernya adalah seperti pembayar SPP, kemudian buku, itu kan itu bisa dipenuhi. Tapi kalau kebutuhan sekunder itu kan berkaitan dengan kebutuhan yang sarana ya, sebenarnya itu penting ya, sepeda motor itu penting, tetapi itu ketika tidak terpenuhi pun tidak mengganggu kelangsungan hidup karena masih bisa berjalan kaki. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan tersier ya. Apa itu kebutuhan tersier? Nah, kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang mewah, itu tersier gitu. Nah, kebutuhan ini lebih cenderung ditunjukkan untuk menunjukkan status sosial atau prestis, atau makanya biasanya kebutuhan tersier ini dipenuhi dengan barang-barang prestis, agar prestis seorang itu di mata masyarakat, atau agar prestis orang itu, mahasiswa itu di mata teman-teman mahasiswa lainnya, seperti ya kuliah menggunakan mobil seperti itu. Nah, itu termasuk kebutuhan tersier. Nah, yang kedua dilihat dari sumbernya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu apa? Nah, tetapi di dalam kebutuhan intensitas ini, baik primer, sekunder maupun tersier itu, penafsiran terhadap kebutuhan ini bisa berbeda ya antara satu orang dengan orang lainnya. Bagi orang berpenghasilan tinggi mungkin ya, mobil itu pribadi adalah kebutuhan sekunder gitu ya. Tetapi bagi orang yang berpenghasilan rendah, mungkin mobil tersebut menjadi kebutuhan tersier. Nah, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari kedua macam-macam kebutuhan, dilihat dari sumbernya, jasmani dan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani itu? Jadi kebutuhan jasmani itu ya kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Contohnya apa? Seperti makan, olahraga, gitu kan. Maka ketika orang menjaga pola makan, kemudian menjaga olahraga, gitu kan, atau istirahat, nah, itu termasuk kebutuhan jasmani agar badan kita sehat. Gitu. Nah, kebutuhan rohani itu apa? Yang kedua adalah kebutuhan rohani ya. Kebutuhan rohani itu merupakan kebutuhan yang bersifat rohani, berhubungan dengan jiwa manusia. Jadi misalnya adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam sebuah agama, katakanlah ya. Nah, itu maka beribadah, kemudian bersosialisasi, bersilaturahim, itu kan, berrekreasi, hiburan, seperti itu dalam rangka apa? Pemenuhan kebutuhan rohani. Nah, dilihat dari waktunya, kan? Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang dan tidak bisa ditunda-tunda. Gitu. Misalnya orang yang sedang sakit pasti kan membutuhkan saat itu juga membutuhkan obat, perawatan, gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kebutuhan yang akan datang misal adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di kemudian hari, gitu. Dapat ditunda karena sifatnya tidak mendesak. Misalnya apa? Tabungan, gitu kan. Menabung, gitu kan.
jas hujan pada musim panas itu kan. Jadi ketika teman-teman musimnya masih panas gitu kan, nah, jas hujan itu kan bukan kebutuhan sekarang. Yang kebutuhan sekarang apa? Jas hujan itu kebutuhannya kan saat hujan gitu. Jadi kalau musim panas ya bukan kebutuhan mendesak gitu loh, bukan kebutuhan sekarang, tapi kebutuhan yang akan datang ketika musim hujan. Itu kalau dilihat dari waktunya. Nah, dilihat dari subjeknya adalah ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Gitu. Nah, kebutuhan individu itu, ya kebutuhan perseorangan atau individu. Misalnya apa? Seorang membutuhkan alat bantu dengar dan kacamata. Jadi orang itu membutuhkan apa? Misal saya itu sangat membutuhkan kacamata karena saya agak mendapatkan tidak bisa membaca dengan jelas, maka kebutuhan individu itu yang kebutuhan seperti kacamata, seperti itu, alat bantu dengar, seperti itu. Ketika tidak mampu mendengarkan dengan baik. Nah, kebutuhan kelompok itu apa? Atau kolektif ya. Jadi kebutuhan kelompok atau kolektif itu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Misalnya apa? Yuk, jalan raya, gitu kan. Lampu kota itu kan untuk penerangan, jadi agar bisa dibutuhkan secara bersama-sama lah, seperti itu. Rumah sakit dan sekolah itu. Nah, jadi macam-macam kebutuhan ini atau kehidupan manusia itu di bumi harus dipenuhi ya dengan barang gitu kan, dan jasa. Gitu. Kita sudah tahu. Nah, kita selanjutnya kita berkaitan dengan jenis-jenis barang dan jasa. Gitu kan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu alat pemuas kebutuhan. Nah, tadi kan kita melihat orang karena ekonomi itu harus bisa membuat sebuah skala prioritas pilihan, gitu kan. Solusinya ketika terjadi kelangkaan kan kita harus memilih sebuah skala prioritas di dalam kebutuhan itu. Nah, kemudian sebenarnya kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan itu ya berkaitan dengan barang dan jasa gitu. Alat pemuas kebutuhannya apa? Ya barang dan jasa gitu. Nah, barang itu yang berwujud, sedangkan jasa itu sifatnya abstrak gitu ya. Contohnya jasa salon itu kan, jasa pengacara gitu. Seperti itu. Nah, sedangkan barang itu di dalam ekonomi ya, sebagai alat pemuas kebutuhan itu dapat dikelompokkan bermacam-macam sekali ya. Ada dikelompokkan berdasarkan jumlah dibanding dengan kebutuhan manusia. Ada namanya barang bebas dan barang ekonomi. Apa itu barang bebas? Jadi barang bebas itu ya barang yang jumlahnya itu lebih besar dibanding dengan kebutuhan manusia, dan untuk memperolehnya itu tanpa memerlukan pengorbanan. Seperti apa? Udara yang kita hirup setiap hari itu kan, cahaya matahari di Indonesia gitu ya, karena air di daerah yang curah hujannya tinggi gitu. Itu kan tidak perlu pengorbanan seperti itu. Air, udara itu gratis gitu ya. Nah, barang ekonomi adalah barang yang jumlahnya terbatas. Nah, ini barang ekonomi itu barang yang jumlahnya terbatas sehingga memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Contohnya apa? Makanan, ya kan? Makanan, minuman, itu kan, baju, itu kan. Banyak sekali. Nah, dilihat dari kegunaannya, jenis-jenis barang itu adalah barang produksi dan barang konsumsi. Nah, barang produksi itu adalah barang yang digunakan untuk dihasilkan, untuk menghasilkan barang atau jasa lebih lanjut. Seperti apa? Gandum yang digunakan untuk membuat roti, seperti mobil yang digunakan untuk angkutan umum, atau sekarang berarti gokar lah, seperti itu ya. Nah, cangkul untuk traktor yang digunakan untuk menggarap sawah. Nah, barang konsumsi itu adalah barang yang digunakan secara langsung ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Contohnya apa? Makanan yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari, pakaian yang untuk sekolah ataupun untuk kehidupan sehari-hari. Itu dilihat dari kegunaannya. Nah, dilihat dari fungsinya terhadap barang lain. Nah, itu ada barang substitusi dan barang komplementer. Nah, apa itu barang substitusi? Substitusi itu kan artinya kan pengganti kan. Nah, contohnya apa? Ya jagung, kalau tidak ada jagung berarti semakan beras lah. Jadi ketika setiap hari kita makan misal beras ya, nasi itu, tapi ketika pas tidak ada nasi ya kita bisa makan nasi, ataupun bisa makan jagung atau bisa makan roti itu dan lain sebagainya ya. Nah, komplementer. Nah, barang komplementer itu apa? Komplementer itu kan aslinya pelengkap ya, pelengkap terhadap barang lain ya. Jadi contohnya apa? Pensil dan buku tulis, itu berarti lapangan tenis, pakaian tenis, raket, itu kan berarti kalau orang yang seneng futsal katakanlah, berarti bola, itu kan lapangan bola, kemudian sepatu bola, bahkan malah sampai kaos bola, itu penting. Nah, dilihat dari kedudukannya dalam proses produksi ya, ada barang bahan dasar, itu kan, barang setengah jadi, gitu. Barang jadi atau barang akhir. Nah, dari bahan dasar misalnya, contoh barang utama atau awal digunakan untuk menghasilkan barang lebih lanjut. Nah, kalau barang setengah jadi berarti misalnya kalau barang dasar misal kayak kayu gitu ya, pohon gitu ya. Nah, kalau barang setengah jadi barang yang merupakan hasil pengolahan barang sebelumnya yang digunakan untuk menghasilkan barang lebih lanjut. Contohnya misal kayu tadi itu dibuat menjadi ditebang, dipotong-potong seperti itu, kemudian dijual, itu kan barang setengah jadi itu kan. Nah, barang jadinya nanti berkaitan dengan berkaitan dengan seperti kayu tadi yang sudah dipotong-potong itu dibuat menjadi meja, dibuat menjadi kursi seperti itu. Ini namanya jenis-jenis barang dilihat dari kedudukannya di dalam proses produksi itu ya. Nah, selain itu juga ada ya barang-barang yang dilihat dari preferensi konsumennya, kemudian dilihat dari fungsi sebagai jaminan kredit gitu ya. Kalau dilihat dari fungsi jaminan kredit itu ada yang namanya barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, barang bergerak itu berarti barang-barang seperti ya, mudah dipindahkan ya, dan dibawa kemana-mana. Contohnya perhiasan, komputer, itu kan emas, sepeda motor, mobil, itu barang bergerak. Nah, barang tidak bergerak seperti yang tidak bisa dipindahkan lah, tidak bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Itu seperti tanah, rumah, itu kan tidak. Nah, biasanya ini yang sering digunakan karena namanya aja dilihat dari fungsinya sebagai jaminan kredit gitu ya. Jadi barang-barang baik bergerak dan tidak bergerak inilah yang nanti biasanya dijadikan jaminan biasanya. Nah, selanjutnya dilihat dari preferensi konsumennya, ada namanya barang superior, barang normal, inferior, dan barang given seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kapan sih kemunculan ilmu ekonomi itu? Ini malah agak lompat ya. Jadi di dalam tidak ada yang tahu persis kapan ilmu ekonomi itu lahir ya. Sekalipun perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu melalui perkembangan pemikiran dari era Yunani kuno sampai dengan sekarang. Bahkan Aristoteles ketika 350 sebelum Masehi adalah dapat dianggap orang yang pertama memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan tukar menukar barang atau biasa disebut dengan transaksi ekonomi, dan membedakan antara yang bersifat natural atau unnatural. Namun terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kelahiran ilmu ekonomi dimulai sejak mazhab Fisiokrat atau mazhab klasik ya, pada pertengahan abad ke-18, di mana pada masa tersebut seperti Francis
Gesnaut ataupun table ekonomik kurang lebih pada tahun 1750 sudah menguraikan hubungan sederhana antara supply dan demand, permintaan dan penawaran. Mereka memandang hidup perekonomian sebagai suatu sistem yang sudah ditentukan dan diatur oleh hukumnya sendiri. Dari dasar pemikiran tersebut, maka mazhab fisiokrat itu beralasan bahwa mereka mengalami mereka sebagai awal kelahiran ilmu ekonomi. Nah, ternyata pada kenyataannya hampir semua orang, terutama para tokoh-tokoh ekonomi itu sependapat bahwa kelahiran ekonomi sebagai suatu ilmu baru ditandai dengan terbitnya sebuah buku berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Birth of Nation pada tahun 1776 yang ditulis oleh Gubernur Glasgow Inggris yang bernama Adam Smith. Maka sampai sekarang tokoh ekonomi yang atau bapak ekonomi kita ya yang sering paham di dalam sejarah itu ya Adam Smith gitu ya, yang kemudian dinobatkan sebagai bapak ilmu ekonomi kan. Nah, ini kan Smith itu mencoba sejarah perkembangan negara-negara di Eropa dengan tidak melupakan akar moralitas. Jadi tokoh-tokoh di dalam ekonomi itu banyak sekali ya pemikirannya, ada Adam Smith, kemudian ada Keynes gitu kan, ada banyak sekali. Nah, itu sekilas tentang sejarah atau kemunculannya ilmu ekonomi. Gitu ya. Nah, di dalam ilmu ekonomi kita nanti akan membahas berkaitan ada yang namanya teori ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro itu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai perilaku unit-unit ekonomi yang terbentuk secara individu skala kecil seperti perilaku konsumen, produsen, pasar, penerimaan, biaya, keuntungan perusahaan dan lain sebagainya. Jadi lebih ke dalam rumah tangga dalam skala kecil ya. Nah, itu kan baik berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Ini mempelajari ini kalau mikro ya. Nah, kalau makro itu memiliki cakupan yang lebih luas. Jadi bagian ilmu yang ekonomi yang mempelajari unit-unit ada pada ekonomi secara agregat atau keseluruhan sampai kepada pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, kemudian kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter gitu. Maka cakupan mikro itu lebih dalam rumah tangga gitu kan, rumah tangga. Tetapi sektornya kalau ekonomi makro itu lebih luas. Jadi sektor ekonominya lebih luas, lebih menyeluruh gitu. Nah, itulah beberapa materi yang kita bahas dalam pertemuan kali ini. Jadi berkaitan dengan apa itu ekonomi dan itu masalah-masalah ekonomi, kemudian kemunculannya, sejak kapan ekonomi itu sudah ada, gitu kan, tokoh-tokohnya seperti Adam Smith, gitu kan, dan kelangkaan itu menimbulkan pilihan-pilihan terhadap alat pemuas kebutuhan seperti pembagian macam-macam alat kebutuhan itu kan, kemudian jenis-jenis barang itu kita sudah pelajari. Nah, di pertemuan yang selanjutnya kita akan bertemu lagi dengan pembahasan berkaitan dengan pasar dan struktur pasar dan macam-macamnya itu. Jadi demikian yang sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.